Halo sahabat Logai Kreator semuanya. Video papan 2 dimensi ini khusus buat yang tidak suka papan 3 dimensi aja. Buat yang tidak suka papan 2 dimensi ini, sudah saya buatkan juga video papan 3 dimensinya di video sebelumnya. Silahkan kunjungi saja channel ini. Oke, kita lanjut pada pembahasannya. Di video kali ini, kita akan menambahkan kembali pembahasan trik rahasia menang cepat saat awal permainan pion ke E4, menghadapi balasan hitam pion ke D5, Scandinavian Center Counter Defense. Ada dua pilihan jawaban dari putih yang akan kita bahas. Untuk membalas posisi ini, putih bisa menerima pertukaran yaitu E kali D5, dan bisa juga menggunakan Blackmar Gambit yaitu pion ke D4, menggratiskan pion E4. Pertama, kita lihat susunan gerakan menang cepat dari E kali D5, menerima pertukaran, hitam menteri kali D5. Lalu putih kuda ke C3 mengancam menteri. Nah, dari sinilah menteri rata-rata perginya ke A5. Ada juga yang memundurkan menterinya balik lagi ke D8. Pertama, jika menteri ke A5, putih akan mengeluarkan kuda ke F3. Namun di depan kita akan lihat juga putih menggunakan balasan pion ke B4, menggratiskan pion. Biasanya gerakan seperti ini akan mengundang hitam gajahnya ke G4 mengunci pergerakan kuda. Pemain putih tidak perlu panik, majukan saja pion ke D4. Secara otomatis gajah dapat keluar untuk menyerang. Namun, di posisi ini juga pastinya hitam akan memberikan serangan susulan. Ada yang mengeluarkan kuda ke F6, ada juga yang membuka serangan gajahnya dengan pion ke E6. Untuk gerakan kuda ke F6, di sini kita akan tunjukkan sebuah trik rahasia menjebak menteri dengan umpan benteng. Putih akan memajukan pion terlebih dahulu ke H3. Tidak jarang pemain hitam yang menggerakkan menterinya ke H5. Pemain hitam seperti ini sangat percaya diri karena berpikir pion tidak akan berani kali gajah karena akan dapat benteng. Padahal setelah menteri menyantap benteng, menteri tidak dapat kemana-mana dan putih akan melompatkan kuda ke E2 untuk mengancam menteri. Menteri yang saat ini akan diancam tidak dapat melarikan diri. Pergi ke H6, ada gajah. Pergi ke H4, ada kuda. Pergi ke H5, ada pion. Hitam hanya bisa pasrah, menterinya akan hilang. Hanya langkah putus asa, menteri kali gajah. Atau dengan kuda kali pion. Setelah kuda ke G3, hitam menterinya tidak dapat diselamatkan lagi. Oke, kita kembali lagi ke belakang. Dari posisi ini kita akan lihat putih mematikan raja hitam dengan mengorbankan menteri dan dua benteng. Hitam pion ke E6, putih gajah ke E2, hitam gajah ke B4. Putih menteri ke D3, melindungi kuda C dari serangan gajah. Hitam kudanya ke D7, putih pion maju ke A3 mengancam gajah, namun hitam mengabaikannya. Karena jika putih berani kali gajah, menteri hitam akan dapat benteng. Putih gajah kali kuda, lalu menteri kali gajah. Secara otomatis pion B hitam jadi terancam. Lalu hitam melindunginya dengan melakukan rokade panjang. Lalu di sini putih gajah ke F4. Nah, pada posisi ini pemain hitam akan kalah. Jika berani memajukan pion ke C6, putih akan mengorbankan dua bentengnya dengan melakukan pion kali gajah. Secara otomatis benteng gratis jadi terbuka untuk menteri. Seharusnya hitam itu menteri kali pion lebih baik. Cuman akan tertekan dengan benteng kali pion. Ya sama sih akan kalah juga. Cuman agak masih mending gitu loh. Lalu, apa yang akan terjadi jika menteri kali benteng? Jika menteri kali benteng skak, raja akan geser ke D2 memberikan benteng lagi. Setelah menteri kali benteng, putih akan melakukan menteri kali pion. Skak. Tidak ada pilihan buat hitam, ya pion kali menteri. Lalu gajah mengakhiri permainan ke A6. Skakmat. Kita kembali lagi ke belakang.
Pada posisi ini, sebelum menggerakkan kuda ke F3, putih dapat juga memainkan Evans Gambit, yaitu pion digratiskan mengancam menteri ke B4. Ini adalah upaya putih menyusun gerakan untuk mengambil menteri. Setelah menteri kali pion, kuda akan melompat ke B5, mengancam skak benteng agar menteri balik lagi ke A5 melindungi ancaman skak benteng. Dan gajah akan bergerak ke C4. Dan menteri hitam akan didapatkan oleh putih jika pion F7 tidak dilindungi. Misalkan hitam memajukan pion ke C6 mengusir kuda, maka putih akan mengorbankan gajah kali pion. Skak. Jika raja kali gajah, menteri akan ke H5, skak. Jika ditutup dengan pion, kuda akan dikorbankan ke E6, skak. Secara otomatis menteri jadi terbuka untuk menteri. Setelah pion kali kuda, menteri kali menteri. Kita kembali lagi pada posisi setelah kuda ke C3 mengancam menteri. Bagaimana jika menteri mundur lagi ke D8? Nah, di sini ada susunan gerakan jebakan pengorbanan menteri dari putih. Dan hitam akan mati dengan kuda. Putih pion ke D4. Hitam kuda ke C6 mengancam pion bersama menterinya. Putih kuda ke F3 melindungi pionnya. Hitam gajah ke G4 agar kudanya tidak dapat bergerak karena menteri akan disantap gajah. Dari sini putih menerapkan jebakannya. Pion dimajukan ke D5 menyerang kuda. Buat hitam yang terjebak, kudanya akan melompat ke E5 niatnya untuk menekan kuda. Namun sayangnya ini adalah rencana putih. Kudanya akan sengaja dibuka kali kuda. Dan lihat, gajah jadi leluasa untuk menangkap menteri. Setelah gajah kali menteri, putih gajahnya akan ke B5. Skak. Jika ditutup dengan menteri, hitam akan rugi. Karena ada kuda. Pastinya pion ke C6 menutup skak. Lalu putih pion kali pion. Menteri ke C7 agar rajanya dapat bergeser. Pion kali pion skak dengan gajah. Raja geser ke D8. Dan kuda mengakhiri permainan kali pion F7. Skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Pada posisi setelah pion ke D5 Skandinavian, di sini putih juga dapat menggunakan Blackmar Gambit, yaitu pion maju ke D4 menggratiskan pion E4-nya. Untuk pembahasan Blackmar Gambit belum diperluas karena belum ada komentar lagi. Silahkan kalian kunjungi channel ini, lalu lihat videonya dan komentari untuk memperluas pembahasan, yang memungkinkan kalah atau menang atau cara mengantisipasinya. Oke. Sekian dulu, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya.